bahwa metode ini menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungannya. Perintis gerakan ini yaitu Pascal Alfinger dari tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan nama Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar. Pembelajaran di luar ruangan ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan dunia luar dan membuka mata mereka lebih luas daripada pembelajaran di dalam kelas. Adapun prinsip gerakan Heimatkunde. Yang pertama, dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat meragakan secara langsung betapa pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat atau dasar-dasar orang pengajaran. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak bagi anak agar aktif giat tidak hanya duduk. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu bentuk pengajaran dengan ciri-ciri dalam garis besarnya. Yang keempat, pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan apresiasi intelektual yang utuh dan tidak verbalitas. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri bentuk pengajaran alam sekitar. Yang pertama, suatu pengajaran yang tidak mengenal bagian mata pelajaran dalam daftar pelajaran, tetapi guru memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan usahanya mencapai tujuan. Yang kedua, suatu pengajaran menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan atau suatu bahan pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambil dari alam sekitarnya. Yang ketiga, segala bahan pengajaran berhubungan satu sama lain, serat eratnya secara teratur. Yang selanjutnya ada pengajaran pusat perhatian. Pada pengajaran pusat perhatian, anak harus diberikan pendidikan untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Seorang anak harus diarahkan kepada proses pembentukan individu dan anggota masyarakat. Nah, seorang anak ini harus mempunyai pengetahuan terhadap ciri diri sendiri atau tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya lingkungannya. Hal ini mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi atau model cara mengajar. Adapun minat seorang anak dapat dibedakan secara sendiri-sendiri. Yang pertama, minat mempertahankan diri sendiri. Yang kedua, minat mencari makan dan minum sendiri. Yang ketiga, minat memelihara diri sendiri. Yang selanjutnya, asas pengajaran pusat perhatian. Yang pertama, pengajaran didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. Yang kedua, setiap bahan pengajaran harus merupakan suatu keseluruhan atau totalitas. Yang ketiga, hubungan harus bersimbiosis. Yang keempat, hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan sekolah. Yang kelima, anak harus aktif dan dididik menjadi bertanggung jawab. Materi yang selanjutnya adalah sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan puncak dari pandangan yang mengedepankan pengajaran keterampilan. Sekolah kerja dipelopori model pembelajaran German Work School, yaitu sekolah kerja Kersteiner yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan. Terdapat 3 langkah dalam pengajaran Work School ini. Yang pertama, ada eksplorasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dengan berdasarkan pengalaman. Dan yang kedua, ada elaborasi, yaitu kegiatan mengerjakan soal dengan tekun dan cermat. Yang ketiga, ada konfirmasi, yaitu kegiatan peserta didik dalam melakukan pembenaran, penegasan, dan pengesahan terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Terdapat manfaat sekolah kerja, yaitu yang pertama, menghasilkan peserta didik yang produktif dalam dunia kerja. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dalam negeri dengan cara mencetak peserta didik yang mempunyai keterampilan kerja. Dan yang ketiga, menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam menerapkan ilmu keterampilan kepada peserta didik untuk mampu menghadapi dunia industri. Contoh-contohnya yaitu seperti sekolah kedinasan. Yang pertama ada STAN, Polteknik, STIM, dan yang kedua ada SMK, yaitu sekolah menengah kejuruan.
bisa juga digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain di mana pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek menunjukkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Dengan kata lain, yaitu menunjukkan kemampuan pemikiran masalah secara multidisiplin. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya dalam masyarakat yang maju. Materi selanjutnya adalah pengaruh gerakan baru pendidikan dalam pelaksanaan di Indonesia. Perkembangan pendidikan saat ini menekankan pada proses belajar mengajar, tetapi konsep dasarnya mencakup semua aspek pendidikan, baik secara konseptual maupun operasional. Meskipun gerakan-gerakan baru mungkin tidak sepenuhnya diterima di semua negara, prinsip utamanya tetap mendukung kebijakan pendidikan setempat. Contohnya termasuk muatan lokal, pengembangan sekolah kejujuran, dan kerjasama multidisiplin. Kajian sejarah pendidikan sangat penting untuk memahami aspek-aspek pendidikan dan dampaknya bagi generasi mendatang. Setiap keputusan pendidikan, terutama dalam pembelajaran, harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan relevansinya dengan dunia kerja serta pembangunan karakter. Keduanya penting untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Materi selanjutnya yaitu dua aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perguruan tinggi.